Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan tentang sejarah sahabat Rasulullah SAW. Kali ini kita akan bahas sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an, yang terkenal dengan sebutan muadzin. Langsung saja, tersebutlah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disebutkan nama Abu Bakar di hadapannya. Ia berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kami, yang juga memerdekakan pemimpin kami. Maksud perkataan Umar ditujukan kepada Bilal. Sungguh, seseorang yang dijuluki Umar sebagai pemimpin, pastilah ia seorang yang agung dan beruntung. Namun setiap kali ia menerima pujian, laki-laki berkulit coklat gelap, berpostur kurus, perawakan tinggi, berambut tebal dan bercabang tipis, sebagaimana yang digambarkan oleh para rawi, ini hanya menundukkan kepala dan memejamkan mata. Air mata yang mengalir membasahi pipinya, lalu berkata, aku hanyalah seorang Habsyi, dan kemarin aku adalah seorang budak belian. Siapakah seorang Habsyi yang termasuk budak belian ini? Ia adalah Bilal ibn Rabah, muadzin Islam dan penghancur kesyirikan. Salah satu contoh mukjizat keimanan dan keberanian yang agung. Dari 10 orang yang beriman, utamanya sejak Islam mulai tumbuh hingga saat ini. Bahkan hingga waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjumpai 7 orang dari mereka yang mengenal sosok Bilal. Tegasnya, ada ratusan juta manusia sepanjang kurun dan generasi yang mengenal Bilal, hafal namanya dan mengetahui perannya, persis seperti mereka mengenal 2 khalifah besar, Abu Bakar dan Umar. Jika Anda bertanya kepada seorang siswa yang baru saja mengenyam pendidikan pertamanya di Mesir, Pakistan, Melayu, Cina, Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Rusia, atau anak-anak sekolah dasar di Irak, Rusia, Turki, Iran, Sudan, dan demikian pula di Tunisia, Aljazair, dan Maroko, serta pedalaman Afrika dan belantara Asia, dan di seluruh penjuru bumi yang dihuni kaum muslimin. Anda bisa bertanya kepada anak muslim manapun, nak, tahukah engkau siapa Bilal? Niscaya anak-anak itu akan menjawab pertanyaanmu dengan sangat pasti. Ia adalah muadzin Rasulullah. Awalnya ia adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya yang dengan batu besar dan panas agar murtad dari agamanya. Namun ia menjawab dengan kata-kata ahad. Saat Anda melihat keabadian yang dianugerahkan Islam kepada Bilal, jangan lupa laki-laki tersebut pada mulanya adalah seorang budak. Tidak lebih, ia mengembala unta majikannya dan mendapatkan beberapa butir kurma. Seandainya Islam tidak datang, pada akhirnya ia akan tetap sebagai seorang budak tersebut dalam hiruk pikuk dunia hingga maut menjemputnya, dan ia pun kemudian dilupakan. Namun ketulusan, keimanan, dan keagungan agama yang dianutnya mengesankan sebuah tempat yang leluhur dalam sejarah di antara tokoh agung Islam lainnya. Mayoritas yang memiliki kedudukan, kekuasaan, kekuatan, dan kekayaan tidak memperoleh keabadian yang diraih. Banyak tokoh penting dalam sejarah yang tidak mendapatkan popularitas historis sebagaimana yang diraih budak berkulit hitam tersebut. Walau kulitnya berwarna hitam, apalagi keturunannya yang rendah dan status sosial yang hina di mata manusia, hal itu tidak menghalanginya untuk berkegiatan apapun. Apalagi setelah ia memilih Islam sebagai agama untuk meraih kedudukan yang luhur, yang pantas ia dapatkan dengan ketulusan, keyakinan, kesucian, dan pengorbanannya. Semua itu membuat kita tidak bisa meletakkan Bilal dalam standar penilaian apapun, kecuali standar ketakjuban saat kita melihat adanya keagungan yang hinggap di tempat yang tidak disangka-sangka.
Orang-orang mengira seorang budak seperti Bilal dengan asal-usul yang tidak jelas pastinya tidak layak dan tidak memiliki kedudukan. Ia bahkan tidak memiliki kehidupannya sebab ia adalah milik tuannya yang membelinya. Seluruh aktivitas berputar kepada kambing, unta, dan ternak tuannya. Mereka mengira orang seperti ini tidak mampu berbuat apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Bagaimana kenyataannya sesungguhnya? Bilal kemudian menyalahi semua dugaan mereka. Nilai keimanannya demikian luhur. Bahkan tidak ada orang yang sanggup menyusulnya selain itu. Ia adalah muadzin bagi Rasulullah SAW. Dan Islam, suatu pekerjaan sangat diinginkan oleh setiap pemuka Quraisy yang memeluk Islam dan mengikuti manusia agung tersebut. Ya, begitulah Bilal dan Rabah. Kepahlawan seperti apa yang terdapat di dalam dirinya, serta keagungan macam apakah yang diungkapkan Bilal bin Rabah. Ia adalah seorang Habsyi berkulit hitam. Guratan takdir membawa nasibnya menjadi seorang budak dari Bani Jumah di kota Makkah. Ibunya merupakan salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupannya berjalan sebagai budak lainnya. Hari-harinya dilalui dengan rutinitas membosankan. Ia tidak memiliki hak apapun pada hari itu, dan yang lebih mengkhawatirkan, ia tidak mempunyai harapan untuk hari esok. Berita-berita mengenai Muhammad SAW memanggil telinganya saat orang-orang Mekah ramai menyampaikan dari mulut ke mulut. Ia mendengar perbincangan majikannya, Umayyah bin Khalaf, bersama tamu-tamunya. Diketahui majikan Bilal adalah salah seorang pemuka Bani Jumah. Setiap kali ia mendengar Umayyah berbicara dengan Rasulullah SAW, dengan sahabat-sahabatnya, atau dengan anggota kabilahnya, Bilal marah. Kebingungan dan cacian berhamburan keluar dari mulutnya. Adapun di antara kata-kata kebencian dan amarah yang berhasil ditangkap telinga Bilal adalah sifat-sifat menggambarkan agama baru ini. Ia merasa sifat-sifat ini sama sekali baru di lingkungan tempat ia tinggal. Di salah-salah pembicara mereka yang keras dan penuh ancaman itu, telinga Bilal menangkap pengakuan mereka mengenai kemuliaan, kebenaran, kejujuran Muhammad SAW. Mereka berkata satu sama lain, tidak pernah suatu hari pun Muhammad berdusta, memainkan sihir, dan tidak pula gila. Namun kita terpaksa menuduhnya demikian untuk mencegah lebih banyak lagi orang yang berlomba memeluk agamanya. Ia mendengar mereka berbicara tentang sifat amanah, kesetiaannya, kejantanannya, keluhurannya, perangaian, kebersihan, serta kecerdasan akalnya. Ia juga mendengar bisikan-bisikan mengenai alasan mengapa mereka menantang memusuhi Muhammad SAW dan agamanya. Pertama, kesetiaan mereka terhadap agama nenek moyang. Yang kedua, ketakutan akan semakin menjulangnya pamor kabilah Quraisy, karena kabilah ini akan menjadi pusat agama, ibu kota peribadahan dan penghambaan di seluruh jazirah Arab. Selain itu, ada rasa dengki kepada Bani Hashim, mengapa dari mereka muncul nabi dan rasul, bukan dari kabilah mereka. Suatu hari Bilal melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala, jiwanya yang terdalam seolah mendengar dentingan-dentingan kebaikan. Hingga berangkatlah ia menemui Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya. Tidaklah berita Islam Bilal menyebar kecuali bumi seolah berputar di atas kepala Bani Jumah yang tertiup angin kesombongan dan diberatkan dengan keangkuhan setan. Bumi kemudian bercokol di dada Umayyah bin Khalaf. Melihat keislaman salah seorang budaknya merupakan tamparan keras yang menimpakan kehinaan bagi kehormatannya. Budak mereka yang berasal dari Habsyi masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Umayyah bin Khalaf mencoba menenangkan dirinya seraya berkata, tidak mengapa, tidaklah matahari siang ini terbenam, kecuali terbenam pula riwayat keislaman budak durhaka ini. Terbenamnya matahari tidak mampu membenamkan Islaman Bilal. Alih-alih demikian, justru berhala-bala Quraisy yang kemudian tenggelam. Bilal memiliki sikap yang tidak hanya membuat Islam bangga, meski Islam lebih berhak untuk itu, tetapi menjadi kebanggaan seluruh manusia. Ia tetap kukuh meski dihantam berbagai siksaan berat, kukuh seperti orang-orang soleh dan agung. Allah menjadikan Bilal sebagai contoh bagi umat manusia. Hitamnya warna kulit dan status perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa.
asal ia beriman, berpegang teguh kepada Tuhan serta konsisten menunaikan hak-haknya. Bilal memberikan pelajaran kepada orang-orang yang hidup sejaman dengannya, juga bagi manusia-manusia segala zaman, orang-orang yang seagama dengannya, bahkan semua agama. Suatu pelajaran yang mengisyaratkan kemerdekaan hati nurani tak dapat dibeli dengan emas penuh bumi atau dengan siksaan sehebat apapun. Dalam keadaan telanjang, ia dibarengkan di atas batu yang panas membara agar ia meninggalkan agamanya atau melemahkan keyakinan. Dahsyatnya ia menolak, karena itulah Rasulullah SAW dan Islam menjadikan budak Habsyi yang lemah tidak berdaya ini sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam hal menghormati hati nurani yang bertahan kebebasan serta kekuasaannya. Mereka juga membawa Bilal menuju padang pasir pada saat panas menyengat hebat, hingga bebatuan tak ubahnya jahanam yang siap membakar. Ia kemudian dilemparkan ke atas pasir yang membara dalam keadaan telanjang. Tidak hanya itu, para durjana itu lalu membawa batu besar yang panas menyala. Beberapa orang mengangkat batu itu dari tempatnya, meletakkan di atas jasad dan dada Bilal. Siksaan yang sangat kejam ini berlangsung setiap hari, hingga kehebatan derita Bilal membuat luluh hati sebagian algojonya. Akhirnya mereka menyerah dan membiarkan Bilal dengan catatan ia tidak menyebutkan Tuhan mereka dengan baik, meski dengan satu kata saja. Hal demikian untuk menjaga kesombongan mereka, dan agar ia tidak bercerita kepada kaum Quraisy, mereka menyerah di hadapan ketegaran budaknya sendiri. Lantas apa yang terjadi? Ajaibnya, satu kata pun tak hendak ia ucapkan, padahal bisa saja mengucapkan dengan lisan tanpa meyakini dalam hati, sehingga bisa menyelamatkan hidupnya tanpa harus kehilangan keimanannya. Namun betapa teguhnya Bilal, satu kata pun ia ucapkan. Ia menolak untuk menuruti keinginan mereka. Justru kalimat inilah yang terus ia ucapkan sebagai gantinya. Ahad, ahad. Para algojo menjadi murka. Mereka membentaknya secara berkata, katakanlah olehmu, Lata, Uja. Namun Bilal tetap pada pendiriannya dengan mengatakan ahad, ahad. Nyatanya, para penyiksa Bilal belum puas. Mereka kembali membujuk, katakanlah sebagaimana yang kami katakan, Bilal. Lalu menjawab dengan ejekan dan olok-olokan yang menakjubkan. Sungguhnya lisanku tidak fasih mengucapkannya. Lantaran terus menolak bujukan mereka, Bilal terus berada dalam pelukan batu yang panas membara hingga sore menjelang. Mereka membangunkannya, kemudian menaruh rantai lehernya. Orang-orang jahat itu memerintahkan anak-anak kecil untuk mengaraknya ke jalan kota Mekah. Dalam waktu yang bersamaan, lisan Bilal hanya mengulangi kalimat yang suci, ahad, ahad. Tak hanya pada siang hari mereka membujuk Bilal, malam hari pun bujukan terus digencarkan. Esok, katakanlah hal-hal yang baik tentang Tuhan-Tuhan kami. Katakanlah, Tuhanku adalah Lata, Uja, maka kami akan melepaskanmu. Sungguh kami telah menyiksamu seolah-olah kamilah yang disiksa. Mendengar rayuan itu, Bilal tetap menggeleng kepala dan tak bosan berkata, ahad, ahad. Umayyah bin Khalaf sangat murka terhadap tindakan Bilal yang dinilainya keras kepala. Maka majikan yang tak segan memukul budak hitam sambil berteriak, kesialan macam apa yang hendak kau timpa kepada kami, wahai budak yang buruk. Demi Lata dan Uja, aku akan menjadikanmu sebagai contoh bagi para budak dan tuan-tuan mereka. Allah menganugerahkan Bilal keteguhan hati dan keimanan yang kuat. Maka saat Umayyah menyatakan kalimat yang isinya berupa penghinaan itu, ia tetap berkata ahad, ahad. Menurut mereka, kekerasan tidak membunuh hasil. Cara lain pun dilakukan demi membujuk Bilal, yakni mereka berpura-pura menaruh belas kasihan kepadanya. Padahal ini adalah cara paling lecek untuk mengelabui Bilal. Biarkanlah ia, wahai Umayyah, demi Lata dan Uja. Mulai saat ini, ia tak akan disiksa lagi. Bilal ini anak buah kami, bukankah ibunya sahaya kami? Tentu ia tak akan rela bila dengan keselamanya itu nama kami menjadi bahan omongan dari ejekan bangsa Quraisy. Bilal menatap tajam wajah-wajah penuh tipuan dan kelicikan, namun kemudian ia menyinggungkan sebuah senyuman laksana cahaya fajar dengan ketenangan yang menggoncang mereka. Ia berkata
ia kembali berkata, Ahad, Ahad. Pagi pun berlalu dan sampailah waktu zuhur. Seperti biasa, bila dibawa di padang pasir, ia tetap sabar, tabah, tenang, dan tak tergoyahkan. Saat mereka tengah menyiksa, tiba-tiba datanglah Abu Bakar Al-Siddiq lantas berseru, apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Kemudian ia berkata kepada Umayyah Ibnu Khalaf, terimalah ini sebagai tebusan lebih tinggi dari harga dan bebaskanlah ia. Bagi orang-orang yang hampir tenggelam lalu tiba-tiba selamatkan sekunci penolong. Demikian keadaan Umayyah saat itu. Ia sangat lega dan beruntung mendengar Abu Bakar hendak menebus budaknya. Sungguh ia berputus asa untuk menundukkan kekerasan hati Bilal terhadap dalam hitungan mereka sebagai pedagang. Dijualnya Bilal jauh lebih menguntungkan daripada kematiannya. Gayung pun bersambut, budak hitam itu pun dijual oleh kepada Abu Bakar yang segera memerdekakannya. Dengan demikian, tak lama setelah Bilal menjadi bagian tokoh-tokoh yang merdeka ketika Abu Bakar memapah Bilal, membawanya menuju kebebasan. Umayyah berkata, bawalah ia demi lata dan unya, seandainya harga tebusan tak lebih dari 1 uqiyah, aku pasti akan menjualnya juga. Abu Bakar sadar kata-kata Umayyah melambangkan keputusasaan dan dalam menaklukkan Bilal. Sebab itu ia lebih baik tidak meladenginya karena hal berkaitan dengan kehormatan orang yang kini menjadi saudara seagamanya. Ia pun menyatakan, demi Allah, jika kalian tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, aku tetap membelinya. Abu Bakar pun segera membawa Bilal menemui Rasulullah SAW untuk memberikan kabar gembira tentang kemerdekaannya. Bagi budak hitam itu, ini adalah hari yang sangat istimewa. Setelah Rasulullah SAW, kaum muslimin hijrah ke Madinah dan menetap di sana, beliau mulai mensyariatkan seruan untuk mengerjakan sholat atau azan. Lalu siapakah yang menjadi muadzin saat 5 waktu dalam sehari semalam? Siapakah yang mengagungkan takbir tahlil melalui ufuk? Ia adalah Bilal yang sejak 13 tahun sebelumnya sudah berteriak Ahad, Allahu Ahad. Ia mengucapkannya di bawah siksaan yang menderita. Pada hari yang sama Rasulullah SAW memilih Bilal sebagai muadzin pertama dalam Islam. Dengan suara yang merdu dan lembut, ia mengisi hati manusia dengan keimanan di telinga yang mereka dengar keharuan saat memandangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pecahlah perang antara kaum muslimin dengan pasukan Quraisy yang datang hendak menyerbu Madinah. Pertempuran pun sengit dan dahsyat, sementara Bilal terus merengsek dan berkelebat dalam peperangan pertama yang dialami Islam, Perang Badar. Peperangan yang diperintahkan Rasulullah SAW agar para sahabat menyerukan kata Ahad, Ahad sebagai syiar peperangan. Dalam peperangan ini kaum Quraisy menyerahkan semua kekuatan utamanya. Selain itu para pemukanya pun turut terjun, tetapi akhirnya ajal menemui mereka. Pada mulanya Umayyah bin Khalaf, bekas majikan Bilal yang menyiksa secara kejam dan biadab, tidak ingin ikut dalam peperangan itu. Namun kabar kengganannya dan sifat pengecutnya itu sampai kepada kawan-kawannya. Salah seorang kawannya, Uqbah ibnu Abu Mu'ad, mendatanginya sementara tangan kanannya membawa marah, pedupan yang sering digunakan wanita untuk kewangian tubuhnya. Saat berhadapan dengan Umayyah, ia sedang duduk di tengah-tengah anak buahnya. Pedupan itu pun ditaruhnya tepat di depan seraya berkata, hai Abu Ali, wangikanlah tubuhmu dengan ini. Sungguh engkau tak lebih dari seorang wanita. Melihat kelakuan Uqbah, Umayyah menjadi murka. Tak tahu diri apa yang kau bawa ini. Akhirnya dengan terpaksa ia turut serta dalam peperangan itu bersama kawan-kawannya. Rahasia takdir apakah yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Uqbah ibnu
Abi Mu'ad adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan kaum muslimin lemah lainnya. Sekarang ia pula yang mendesaknya untuk ikut dalam perang Badar. Tempat ia akan menemui ajalnya pun menjadi kuburan bagi Uqbah sendiri. Awalnya Umayyah merasa enggan untuk ikut dalam peperangan jika bukan karena desakan Uqbah. Ia tidak akan turut serta, namun rencana Allah pasti berlaku. Umayyah lalu keluar antara dirinya dengan salah seorang hamba Allah yang masih memiliki utang lama dan saatnya untuk diselesaikan. Allah Maha Bijaksana, Dia tak akan pernah mati, dan siapapun yang berutang harus membayarnya. Sesungguhnya takdir Allah datang hendak memberikan pelajaran pahit bagi orang-orang yang sombong. Uqbah yang didorongnya lalu dituruti Umayyah untuk menyiksa kaum muslimin adalah orang yang mendorongnya menuju kematian. Di tangan siapa? Tentu di tangan Bilal sendiri, dengan tangan yang pernah dirantai Umayyah yang menyiksanya pemiliknya dengan pukulan dan siksaan. Allah menetapkan takdirnya pada perang Badar. Inilah para algojo kafir yang dahulu menghinakan kaum mukmin dengan penuh kejoliman dan permusuhan akan menemui tangan Bilal. Saat peperangan dimulai antara dua kubu pasukan Islam bergerak menggetarkan musuh dengan semboyan ahad yang membuat hati Umayyah bergetar karena rasa takut. Kata-kata yang selalu diulang-ulang budaknya kemarin kini menjadi syiar agama yang umat secara keseluruhan. Ahad, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa secepat dan seagung itu? Pedang bertemu dengan pedang, pertempuran pun berkobar amat dahsyat. Saat peperangan hampir mencapai akhir, Umayyah bin Khalaf melirik Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ingin menjadi tawanannya, mendapatkan perlindungan sehingga terbebaslah dari kematian. Abdurrahman pun menerima permintaannya. Umayyah menjadi tawanan dan berada di perlindungan sahabat Rasul itu sebagai membawa Umayyah ke tempat para tawanan. Saat itulah Bilal melihat sontak berteriak, "Gembong kekafiran! Umayyah bin Harb, aku atau orang ini yang hidup?" Sambil berkata seperti itu, Bilal mengangkat pedangnya untuk memegang kepala besar yang selama ini dijejali kecongkahan dan kesombongan. Namun Abdurrahman bin Auf menghalangi dan berkata, "Hai Bilal, ia tawananku." Tawanan? Saat pertempuran masih berkorban dan berputar, tawanan? Saat pedangnya masih meneteskan darah pembantaian kaum muslimin? Tidak, menurut Bilal ini hanyalah olok-olokan dan tipuan. Selama ini Umayyah memang puas menghina. Ia melakukan penghinaan yang tidak bisa ditoleransi pada saat keadaan genting ini, serta ketika pertempuran yang sangat menentukan ini. Bilal sadar ia tidak akan sanggup mematahkan perlindungan saudara seagamanya Abdurrahman bin Auf. Karena itulah ia berteriak kepada seluruh kaum muslimin, "Wahai tentara Allah, gembong kukupuran ada di sini, Umayyah bin Khalaf. Aku lebih baik mati daripada ia lolos." Tak lama serombongan kaum muslimin berdatangan dengan pedang menebas aroma kematian di tangan mereka. Mereka lantas mengepung Umayyah bersama putranya yang berperang di pihak Quraisy. Sementara Abdurrahman bin Auf tak dapat berbuat apapun, bahkan tamengnya tidak mampu menahan desakan orang banyak. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang rubuh oleh tebasan pedang-pedang itu. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu, sementara suaranya yang nyaring memandang, "Ahad." Menurut saya, kita tidak berhak untuk membahas keutamaan toleransi dan pihak Bilal dalam suasana seperti itu. Seandainya pertempuran antara Bilal dan Umayyah terjadi pada suasana lain, boleh kita menuntut Bilal agar memberikan maaf. Orang seperti Bilal yang keimanannya dan ketakwaan yang teruji tentu tidak akan kikir atas permintaan seperti itu. Namun tak ada yang dapat memprediksi pertemuan keduanya terjadi dalam medan peperangan yang setiap kubu datang untuk menghancurkan musuhnya. Pedang-pedang terancung, korban-korban berjatuhan, dan kematian mengintai. Saat itu Bilal melihat Umayyah tidak meninggalkan sejengkal pun dalam tubuhnya kecuali ada jejak penyiksaannya, di mana ada sebagaimana ia melihatnya saat peperangan berkecamuk. Bilal melihat Umayyah gencar menebas kepala kaum muslimin. Seandainya pada saat itu ia menemukan kepala Bilal, pasti ia pun akan memegangnya. Dalam situasi seperti ini, dua lelaki itu bertemu dengan demikian rasanya tak adil. Jika kita bertanya kepada Bilal, "Mengapa engkau tidak memberikan maaf yang indah?"
Hari pun berlalu, Makkah dapat ditaklukkan Rasulullah SAW masukinya dengan penuh syukur dan gema takbir bersama puluhan ribu kaum muslimin. Beliau langsung menuju Ka'bah, tempat suci yang selama bertahun-tahun dipenuhi kotoran-kotoran berhala. Kebenaran datang, kebatilan pun hancur. Sejak hari itu tidak ada lagi Lata, Uja, dan Haubal. Begitu pula manusia tidak akan membungkukkan badannya untuk menyembah batu, tidak pula terhadap Allah. Manusia tidak akan lagi menyembah dengan sepenuh hatinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya, yang Maha Esa, Maha Besar lagi luhur. Beliau memasuki Ka'bah bersama Bilal. Tindakan beliau memasukinya kecuali melihat patung yang dimiringkan dengan Nabi Ibrahim tengah mengundi dengan anak panah. Rasulullah SAW pun murka seraya berkata, celakalah mereka, tidaklah sekali-kali Ibrahim mengundi dengan anak panah. Ibrahim bukanlah Yahudi atau Nasrani, tetapi seorang Muslim yang lurus, dan ia bukanlah tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Tak lama setelah Rasul mengatakan seperti itu, beliau lalu memerintahkan Bilal untuk naik ke masjid dan mengumandangkan azan. Azan pun berkumandang, aduhai, sungguh masa, tempat, dan momen yang sangat indah. Ketika semua gerak Mekah terhenti, ribuan muslim terdiam laksana angin yang tenang. Dengan penuh kehusukan, mereka mengulangi apa yang dilantunkan Bilal. Sementara kaum musyrikin terdiam di rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak percaya. Inilah Muhammad SAW yang kaum fakirnya yang kemarin terusir dari negeri ini. Benarkah ini adalah Muhammad beserta puluhan ribu kaum muslimin? Benarkah ini orang yang kami usir, perangi, dan musuhi seanak keluarganya? Benarkah beliau yang baru saja berbicara kepada kami sementara leher-leher kami pasrah untuk ditebas? Lalu beliau berkata, pergilah, sesungguhnya kalian bebas. Namun 3 orang pemuka Quraisy tetap duduk di halaman Ka'bah seolah mereka terpukau dengan gerakan Bilal yang tengah menghancurkan berhala-berhala mereka dengan kakinya mengirimkan dengungan azan di atas puing-puing yang berserakan memenuhi kota Makkah laksana wangian muslim semi. Di antara 3 orang itu adalah Abu Sufyan ibnu Harb yang memeluk Islam beberapa saat sebelumnya, sementara 2 orang lagi, Atab ibnu Usaid dan Haris ibnu Hisham. Keduanya belum bersyahadat. Atab melihat ke arah Bilal di tengah memandang azan seraya berkata, sungguh beruntung Usaid. Ia tidak pernah mendengar suara yang akan membuatnya murka. Haris menimpali, demi Allah, seandainya aku tahu Muhammad itu benar, niscaya aku akan mengikutinya. Sementara Abu Sufyan berkata, adapun aku, demi Allah, tidak akan mengatakan apa-apa jika aku berkata sesuatu, niscaya pasir pun ini akan menceritakan perkataanku. Saat Nabi meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka sekejap utusan Allah SAW. Ia mengamati wajah mereka, lalu beliau bersabda dengan wajah bersinar dipenuhi cahayanya dan sukacita kemenangan, aku tahu apa yang tadi kalian katakan. Beliau pun menyebutkan apa yang tadi mereka katakan. Mendengar penuturan beliau, sontak Haris dan Atta berseru, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah SAW. Demi Allah, kami tidak memberi tahu siapapun yang kami katakan sehingga kau tahu. Mereka kemudian menghadap Bilal dengan hati yang sama sekali berbeda, sementara hati mereka dipenuhi dengan dengungan kata-kata yang diucapkan Nabi pada saat masuk kota Makkah. Wahai sekalian kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan berbanggalah diri dengan nenek moyang manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Bilal hidup bersama Rasulullah SAW dan mengikuti semua peperangan bersamanya. Ia juga mengumandangkan azan, menghidupkan dan menjaga syiar-syiar agama baru yang agung ini. Ia mengeluarkannya dari kegelapan cahaya benderang dan perbudakan menuju kemerdekaan. Kedudukan Islam semakin kukuh di hari ke hari. Beriringan dengan itu semakin tinggi pula kedudukan kaum muslimin. Tak hanya hal juga membuat hari-hari Bilal kian dekat dengan hati Rasulullah SAW, mendeskripsikannya sebagai laki ahli surga. Walau demikian, Bilal tetap sebagaimana adanya. Mulai dengan rendah hati, ia tidak melihat dirinya kecuali sebagai seorang habsi yang dulunya budak.
Pada kesempatan lain, ia pergi meminang 2 calon istri untuk dirinya dan saudaranya. Bilal berkata pada ayah kedua perempuan itu, "Aku Bilal dan ini saudaraku. Kami adalah 2 budak dari Habsi. Dahulu kami tersesat, lalu Allah memberikan kami petunjuk. Dulu kami adalah budak, lalu Allah memerdekakan kami. Jika engkau mau menikahkan kami dengan putrimu, segala puji baginya. Jika tidak, sesungguhnya Allah Maha Besar." Rasulullah SAW kemudian berpulang ke haribah Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Setelah wafatnya, urusan kaum muslimin dipikul oleh khilafah Abu Bakar Siddiq. Saat itulah Bilal datang menemui khilafah, mohon izin, "Wahai Khalifah Allah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya amal adalah jihad di jalan Allah." Abu Bakar berkata, "Lalu apa yang kau inginkan, Bilal?" Bilal menjawab, "Aku ingin berjuang di jalan Allah hingga aku mati." Abu Bakar kembali bertanya, "Lalu siapa yang akan mengumandangkan azan bagi kami?" Bilal menjawab dengan air mata yang meleleh kepada pipinya, "Aku tidak akan azan bagi siapapun setelah Rasulullah wafat." Abu Bakar berkata, "Tolonglah tinggalkan bersama kami pemandangan azan untuk kami." Bilal berkata, "Jika engkau memerdekakan agar aku menjadi milikmu, aku akan menuruti kehendakmu. Jika engkau memerdekakan karena Allah, biarkan sesuai kemerdekaanku." Abu Bakar berkata, "Aku memerdekakanmu karena Allah." Para rawi berbeda pendapat mengenai keberadaan Bilal setelah Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan Bilal pergi ke Syam, di wilayah ia tinggal sebagai pejuang dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Namun sebagai rawi mengatakan ia memenuhi keinginan Abu Bakar. Bilal tinggal di Madinah hingga wafat Abu Bakar kemudian khilafah berpindah ke tangan ke Umar. Bilal lantas minta izin kepada Umar pergi ke Syam. Adapun yang terjadi, Bilal menajarkan semua hidupnya untuk berjuang demi kejayaan Islam. Ia terus berusaha agar bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya dalam keadaan tengah mengerjakan amal yang paling dicintai dan manusia agung tersebut. Tidak ada lagi suaranya yang lembut, merdu dan menggetarkan saat memandang azan, karena tidaklah ia mengucap kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kecuali benaknya dipenuhi dengan kenangan bersamanya dengan Rasul, sehingga suaranya menghilang di telan duka cita berganti air mata dan isak tangis. Azan terakhir ia kumandangkan adalah saat Amirul Mukminin Umar mengunjungi Syam. Kaum muslimin memohon Umar agar membujuk Bilal mengumandangkan azan bagi mereka untuk satu sholat saja. Umar pun memanggil Bilal. Saat waktu sholat datang, Umar mohon agar Bilal mau mengumandangkan azan. Bilal pun perlahan naik dan mengumandangkan azan. Semua sahabat yang penuh hidup bersama Rasulullah dengan Bilal sebagai muadzinnya menangis terseduh-seduh, dan Umar adalah orang yang paling keras tangisannya. Bilal pun kemudian wafat di Syam dalam keadaan berjuang sebagaimana yang ia inginkan di sana. Di bawah bumi Damaskus terpendam jasad laki-laki yang agung, salah seorang manusia yang terhebat dan keteguhannya membela akidah dan keyakinannya. Terima kasih untuk kisah Bilal bin Rabah. Cukup sekian. Saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.